Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro-Rahman dan masih tetap di channel Bro-Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masalah pemikiran M yang selalu hadir gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis lebih dominan sering mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Jadi setiap harinya itu sering teringat terus gitu teman-teman yang namanya tentang kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kalau seandainya belum sembuh total gitu teman-teman ya, kadang kita itu selalu teringat tentang kematian gitu teman-teman. Sementara kematian itu ya belum kita inginkan gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya selalu teringat ke sana gitu teman-teman ya, kita itu bikin apa ya, bikin was-was, bikin gelisah gitu teman-teman ya. Dan kemudian sensasi rasa tidak nyaman itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Dan kemudian kita juga mengetahui ya, kalau seandainya teringat tentang kematian atau hal-hal negatif itu ya membuat kita itu stres teman-teman. Dan kita tahu juga gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, itu bisa mempengaruhi ke proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, itu yang namanya ingatan tentang kematian itu selalu hadir saja. Nah itu teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, biar kalian itu bisa menyadari, bisa memahami, kemudian bisa menanganinya juga gitu teman-teman ya. Kalian itu harus bisa menerima bahwa ketika kita selalu teringat tentang kematian, itu sebetulnya dari mental teman-teman ya. Mental kita itu sekarang sedang ngedrop, terima saja gitu teman-teman ya. Mental kita itu sedang mental tempe ya. Jadi apa-apa itu selalu dikait-kaitkan tentang kematian. Bahkan ketika rasa tidak nyaman kita teringat dengan kematian. Ya wajar gitu teman-teman ya. Dan kalian harus bisa menerima bahwa kalian itu sekarang mentalnya itu menjadi turun ya, menjadi mental tempe gitu teman-teman ya. Nah sekarang mental tempe itu lahirnya dari mana? Dari trauma. Trauma dari mana? Trauma dari awal saat kalian mulai terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, rasanya seperti mau mati ya.
Nah itu teman-teman, padahal itu bukan seperti mau mati, bukan teman-teman, bukan menjelang kalian itu mau menghadapi kematian, bukan teman-teman ya. Itu dari gula darah yang sedang turun gitu teman-teman ya. Kenapa gula darah kita itu bisa turun saat di awal terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis? Ketika kita sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, gula darah kita mungkin normal gitu teman-teman. Dan ketika normal, semuanya serba nyaman ya. Dari mulai perasaan, dari mulai fisik gitu teman-teman, semuanya serba nyaman. Nah ketika ada asam lambung di awal-awal, gula darah menjadi turun gitu teman-teman ya, karena memang pencernaannya sedang tidak normal, akhirnya kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi. Ya wajar kalau seandainya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, agak sedikit pusing di situ gitu teman-teman ya, sedikit pusing, kemudian mual gitu teman-teman ya, karena gasnya ya dari asam lambung yang tidak normal, kemudian agak kelayangan juga karena keseimbangan tubuh terganggu gitu teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi. Nah di situ kalian baru mengalaminya seperti seolah-olah kalian itu mau pingsan lah, mau mati lah. Nah itu teman-teman ya, kalian selalu mengingatnya ke sana karena waktu itu adalah hal yang baru kalian alami teman-teman ya. Dan hal yang baru itu seperti mau mati ya gitu teman-teman. Kita shock ya waktu itu ya, kita shock mengalaminya teman-teman ya, seolah-olah itu seperti mau mati, padahal itu dari gula darah yang sedang turun. Nah kejadian itu membuat kalian takut teman-teman ya. Nah tanpa disadari itu menjadi trauma tersendiri buat kalian sampai saat ini. Nah itu teman-teman, jadi sehingga ada apa-apa selalu dikait-kaitkan dengan kematian, ada kelayangan sedikit selalu dikait-kaitkan dengan kematian, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian wajar juga kalau seandainya sekarang itu ketika ngobrol kita selalu teringat tentang kematian, karena itu dari mental ya, dari trauma. Yang namanya trauma itu pemulihannya enggak sekarang kita memahami kemudian besoknya sembuh, enggak teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu. Yang namanya trauma itu butuh pemahaman, dan pemahamannya itu harus dilakukan setiap hari gitu teman-teman ya. Ini cuman trauma, ini cuman mental yang sedang turun. Nah itu teman-teman ya, karena ketika kalian tidak dilakukan setiap hari gitu teman-teman ya, walaupun kita sudah memahami ini cuman sensasi saja, ini cuman apa ya, gula darah saja sedang turun, tetap aja ya teman-teman ya, ketika ada kelayangan kita itu menjadi was-was. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus pintar-pintar mengolah pikirannya gitu teman-teman ya, memahaminya itu setiap hari ya. Jadi selalu menekankan dalam pikiran kita itu bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Adapun kalau misalnya ada kelayangan kalian takut, was-was, gelisah, rasanya menjadi tidak nyaman gitu teman-teman ya, itu cuma sensasi saja teman-teman ya, tidak akan berbahaya. Kalau misalnya kalian belum percaya ke arah sana gitu teman-teman ya, tengok saja keadaan kalian sampai detik ini, kalian masih hidup. Nah itu teman-teman ya, masih bisa menghirup udara segar, masih melihat pemandangan-pemandangan kayak macam begini. Nah itu teman-teman ya, sadari saja bahwa itu ternyata tidak apa-apa kalau seandainya ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan tidak akan terjadi apa-apa? Karena lebih dominan sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu lebih dominan, 99 itu dari perasaan teman-teman ya. Lahirnya karena ada pemikiran-pemikiran yang jelek-jelek teman-teman ya. Ketika kalian jongkok kemudian bangun agak kelayangan, kalian takut gitu teman-teman, padahal dulu juga kalian mengalaminya dan wajar gitu teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi sekarang kenapa hal itu ditakutkan? Ingat ya bahwa kalian itu mentalnya sekarang sedang mental tempe. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengalami hal seperti itu ya, sering mengingat tentang kematian, sering mengingat tentang hal-hal negatif gitu teman-teman ya, tangani saja mentalnya teman-teman ya. Jadikan mental kalian itu menjadi mental baja. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa? Selalu menekankan dalam pikiran kalian, selalu menekankan dalam hati kalian bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman, kemudian lakukan pembiasaan juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya sedang jongkok kemudian langsung berdiri suka pusing, ternyata tidak apa-apa, jongkok lagi. Nah itu teman, karena tidak akan membuat apa-apa teman-teman ya. Dulu juga saya mengalaminya hal seperti itu teman-teman ya. Dan di saat pertama kali terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ada perubahan seperti itu, ya kadang bikin was-was juga sih sebetulnya teman-teman. Tetapi kalau misal kalian ingin bangkit, ingin cepat pulih dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, hadapi saja apa yang kalian takutkan gitu teman-teman, biar mental kalian itu menjadi mental baja kembali. Dan ketika mental baja kembali,
kalian mentalnya kuat lagi itu teman-teman, ada kelayangan kalian tidak akan was-was teman-teman ya, kalian tidak akan gelisah, kalian tidak akan bingung gitu teman-teman ya. Karena untuk kelayangan itu, jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, buat orang normal saja pasti mengalaminya teman-teman, kalau seandainya gula darahnya sedang turun. Nah itu teman-teman ya, untuk memastikannya kalian boleh tanya orang sekeliling kalian gitu teman-teman ya, mau ke tetangga kek, mau ke keluarga kek gitu teman-teman ya, tanya saja, apakah Anda pernah mengalami kelayangan kalau seandainya habis jongkok? Pernah katanya gitu, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa kan gitu ya. Kemudian tanya juga sama orang-orang, apakah kalian pernah mengalami cemas? Pernah teman-teman ya, orang-orang pernah mengalami cemas teman-teman ya, tetapi kecemasan mereka itu tidak berlebih gitu teman-teman, karena tidak ada trauma di situ gitu teman-teman. Jadi cemasnya itu hanya sekedar was-was biasa gitu teman-teman. Nah sekarang kalian sedang terkena anxiety disorder, ada mental sedang turun, cemasnya kalian berlebih teman-teman. Jadi hal apapun pasti kalian dibikin cemaskan, dan ketika cemasnya berlebih teman-teman ya, itu ngepek sama perasaan teman-teman ya. Perasaannya itu kayak macam ngambang, was-was, gelisah, kemudian seperti mau mati. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, padahal itu bukan apa-apa. Itu ketika was-was, gelisah itu ya karena efek dari stres atau terlalu banyak pikiran, atau terlalu sering berpikir tentang hal-hal yang negatif teman-teman, terutama di hal-hal ya tentang kematian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana ketika sering stres ke arah sana. Kemudian ditambah lagi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, gula darahnya kadang seringnya itu memang turun ya, karena ya pencernaannya belum memberes. Jadi ya energinya itu selalu setiap harinya itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, apalagi kalau misalnya ditambahkan was-was, gelisah karena berpikir ke arah sana, ya pasti ngepeknya itu ke perasaan ya. Perasaan itu kayak macam ngambang teman-teman, antara hidup dan tidak. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Semoga saja kalian itu tidak mengalami terlalu lama, tetapi untuk saya pribadi waktu itu ya mengalaminya agak lama gitu teman-teman ya. Karena waktu itu saya tidak ada yang membimbing ya, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengingatkan teman-teman ya. Karena di keluarga saya itu yang mengalami cuma saya doang gitu teman-teman ya, ketika ada asam lambung kemudian terikuti dengan anxiety disorder gitu teman-teman ya. Dan kemudian saya mulai memahaminya itu ketika justru di awal-awal itu sering nonton video YouTube gitu teman-teman, dan kemudian saya coba pahami gitu teman-teman, dan ternyata ketika memahami sebetulnya asam lambung itu adalah kegiatan biasa sih sebetulnya teman-teman ya. Yang membuat luar biasa itu karena ada trauma di situ gitu teman-teman, ada psikis yang terganggu. Kita salah memprediksi teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidak salah memprediksi ya kita itu tidak akan cemas. Nah itu teman-teman, kayak macam dikembung, dibegah gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidak salah memprediksi, kalian tidak akan cemas. Kita tidak akan cemas teman-teman ya. Oh ini lagi kembung nih, ada asam lambung yang tidak normal sehingga menyebabkan gas berlebih. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya memahami ke sana, kalian tidak akan takut teman-teman, dan kemudian bisa bertindak dengan wajar juga gitu teman-teman ya. Ini sedang kembung nih ya, gasnya harus dikeluarkan lah, kan kayak gitu ya. Dengan cara seperti apa yang sederhana, yang aman buat pencernaan, sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman, biar terpicu sendawanya, kentutnya juga terpicu, karena dengan sendawa dan kentut itu ya bisa mengurangi gasnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi jangan hanya mengandalkan sendawa dan kentut saja gitu teman-teman ya, tangani juga asam lambungnya biar tetap normal, biar gasnya itu tidak selalu hadir. Nah itu teman-teman ya, berbeda belum memahami ke sana. Ketika belum memahami ke arah sana, kadang ketika ada kembung itu was-was, gelisah, waduh ini jangan-jangan penyakit liver nih. Selalu saja seperti itu gitu teman-teman ya. Itu saya gitu dulu teman-teman ya. Kadang ketika ada begah kembung itu, wah ini karena tanda-tanda orang yang kembungnya terlalu berlebih, nanti takutnya itu meletus katanya seperti itu. Dan kemudian itu tanda-tandanya penyakit liver, penyakit berbahaya. Selalu saja seperti itu. Dan ketika sensasi jadir yang paling dirindukannya itu ya masuk UGD lagi gitu teman-teman ya, ke dokter lagi. Dan ketika diperiksa sama dokter, Pak bapak itu tidak apa-apa, tapi ini saya nggak nyaman, saya ini bapak langkah baiknya ke psikiater saja. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus bisa memahami apa yang sedang terjadi di kita gitu teman-teman, biar kalian itu ya tidak terlalu was-was, tidak terlalu gelisah gitu teman-teman, karena kalian itu nanti paham ketika memahami ya, nanti paham mengerti keterkaitannya. Oh ternyata itu keterkaitannya itu adalah gangguan-gangguan biasa, gangguan-gangguan rumahan teman-teman yang dulu juga sering kita alami. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang
terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika selalu selalu teringat tentang kematian, tentang hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya, sadari saja gitu teman-teman bahwa itu sebetulnya lahir karena memang ada trauma tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu semakin waspada gitu teman-teman ya, setiap harinya itu selalu diwaspadai apa-apa, selalu diwaspadai apa-apa, selalu diwaspadai. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian lahirnya juga karena memang kalian itu kurang memahami dengan yang namanya gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Berbeda ketika kalian sering memahami gitu teman-teman ya, sudah mengerti tentang keterkaitannya apa yang terjadi, kalian itu tidak akan cemas, tidak akan was-was, dan kemudian tidak akan ingatan tentang kematian itu ya tidak akan terjadi teman-teman. Yang hadir justru ketika kalian memahami teman-teman, kalian santai-santai saja. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman, dan sampai sekarang saya juga masih teringat tentang kematian. Tetapi ya untuk orang hidup itu merupakan hal yang normal sih sebetulnya teman-teman ya. Dan justru ketika orang yang normal itu atau orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu ketika selalu teringat tentang kematian, justru itu bagus menurut saya gitu teman-teman ya, karena kita itu akan lebih meningkatkan keimanan kita kan gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selalu mengingat kematian itu ya terlalu berlebih teman-teman, sehingga nanti bisa merampas ruang lingkup kita teman-teman ya. Jadi ruang lingkup kita itu akan terbatas, mau ngapa-ngapain kita serba takut. Nah itu teman-teman, karena selalu teringat tentang kematian gitu teman-teman ya. Mau jalan-jalan kita takut karena selalu teringat tentang kematian, akhirnya ya ruang lingkupnya itu terbatas, jalan-jalannya tidak jadi gitu teman-teman ya. Mau melakukan hobi-hobi tidak jadi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi biar kalian itu ruang lingkupnya itu biar menjadi tidak terbatas lagi, ya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Terima saja bahwa mental kalian itu sedang turun. Nah sekarang gimana caranya supaya mental itu menjadi mental baja lagi? Dengan cara seperti tadi, yang pertama gitu teman-teman, pahami saja bahwa ini tidak akan membuat kalian mati. Keterkaitannya memang seperti itu, cari saja keterkaitannya ketika ada yang terjadi di dalam tubuh kalian. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, biar kalian itu tidak selalu teringat tentang kematian, karena memang jujur ya, ketika teringat tentang kematian itu ya mengganggu juga gitu teman-teman ya. Nah pemikiran atau teringat kematian itu bisa dialihkan teman-teman, tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dialihkan dengan cara seperti apa? Selalu saja melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal itu agak sulit ya untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, itu agak sulit teman-teman, jujur sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika saya tahu nih, ini jalan-jalan itu tidak akan membuat apa-apa, tetapi ketika jalan-jalan sensasi hadir ya membuat kita nggak nyaman. Nah itu teman-teman ya, tetapi harus kalian lakukan terus biar kalian itu mulai terbiasa ya. Ingat, ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa teman-teman, dan ketika dipaksakan terus jalan-jalannya, sekarang nih jalan-jalan nih, kemudian ketika jalan-jalan itu sensasi hadir ya membuat kita nggak nyaman gitu teman-teman ya. Ketika pulang ke rumah besoknya lakukan lagi teman-teman ya, hanya untuk pembiasaan gitu teman-teman, agar untuk terbiasa gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian terus melakukan jalan-jalan terbiasa, mulai di situ ya pemikiran-pemikiran itu tentang kematian itu teralihkan dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Kita sudah mulai bisa menikmati apa yang ada di lingkungan kita teman-teman ya. Dan kemudian ada pemikiran yang lainnya juga, wah indah nih di sana nih, wah ini banyak anak-anak yang bermain nih di sawah nih, selalu saja seperti itu. Dan ketika selalu berpikir ke arah sana gitu teman-teman, kemudian membayangkan juga, wah ini banyak burung nih, kalau seandainya burungnya bunyi bagus kan ya. Kalau seandainya pemikirannya udah ke arah sana teman-teman ya, itu adalah perkembangan yang sangat bagus gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan perkembangan yang sangat bagus? Karena tentang kematian itu, pemikiran tentang kematian itu hilang teman-teman. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian melakukannya setiap hari ya, tentang kematian itu terlupakan terus. Akhirnya lambat laun di situ ada rasa cuek yang hadir. Ketika ada rasa cuek yang hadir gitu teman-teman, cueknya semakin membesar tanpa disadari, mental kalian mulai tumbuh di situ. Dan ketika mental kalian sudah tumbuh, cueknya semakin membesar, di situ ada nilai kebahagiaan teman-teman. Dan ketika kalian bahagia, mulai bisa menikmati lingkungan yang ada di hadapan kalian teman-teman ya, di situ yang namanya sembuh total. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian selalu teringat dengan kematian,
pahami saja, kemudian sadari saja, dan kemudian terima bahwa kalian itu mentalnya sekarang sedang mental tempe, mentalnya turun. Mental turun karena apa? Karena ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasanya seperti mau mati, padahal itu bukan pertanda kematian, bukan menjelang kematian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian selalu ingin mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang kematiannya, hal seperti apa? Ya kalian harus bisa memahami bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, kemudian lakukan pembiasaan pengalihannya teman-teman dengan cara seperti apa? Jalan-jalan menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar yang namanya pemikiran tentang kematian itu selalu teralihkan. Dan ketika teralihkan terus ya gitu teman-teman ya, kalian melakukannya terus-terusan, berlatih gitu teman-teman ya, nanti rasa cuek semakin hadir. Ketika cueknya hadir, di situ mulai pemikiran kalian itu tentang kematian itu teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan ketika hal-hal yang menyenangkan terus dilakukan, ada nilai kebahagiaan di sana. Dan ketika bahagia, disitulah yang namanya sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya bangkit dari mulai sekarang, pahami dari mulai sekarang, bergerak, jangan terlalu banyak diam. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tentang pemikiran selalu berpikir tentang kematian. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian dari rasa yang sedang sekarang dialami, rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dahulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.